Mana negara-negara Arab itu, Ustaz? Kenapa nggak bergerak bantu Palestina? Kenapa mereka itu terkesan menutup mata, terutama para petinggi negara-negara Arab gitu ya? Teman-teman nggak usah aneh. Memang kondisi ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Sauban. Sauban ini salah satu hamba sahih Nabi SAW. Dia berkata pada suatu hari, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Apa mana? Apa kata beliau, kata Nabi SAW, sudah dekat masa di mana umat-umat, artinya kaum kafir itu, musuh-musuh kalian itu akan saling saling memanggil, saling mengajak, saling neraktir gitu kan. Karena akalatu ila qasatiha, seperti hewan-hewan buas yang saling memanggil untuk menyantap buruannya, mangsanya. Umat muslim ini posisinya sebagai mangsa, sebagai buruan, sementara musuh-musuh Islam itu sedang menjadi predatornya gitu ya. Nah, kata para sahabat, salah seorang sahabat mengatakan, qala qailun hal min qillatin nahnu yawma idzin. Rasulullah, kami jadi mangsa. Bagaimana mungkin umat Islam jadi mangsa kami? Apakah saat itu umat Islam sedikit kok bisa jadi mangsa? Gitu. Nah, kata Nabi apa? La, bal antum yawma idzin katsir. Oh enggak, sebaliknya. Saat itu kalian umat Islam itu banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ya teman-teman, jangan suka mencocok logikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejadian-kejadian tertentu, apalagi untuk menjelekkan pihak tertentu. Pertama, sebelum pembahasan ini kita mulai, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman, memenangkan para mujahidin yang berperang melawan Zionis Israel, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera hancurkan Zionis Israel. Masuk ke dalam pembahasan, bijakkah kita sebagai seorang muslim mencocok logikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muslim yang lain? Gini loh mas, Anda mencocok logi hadis tentang umat Islam di akhir zaman yang jumlahnya banyak tapi jadi santapan orang-orang kafir karena umat Islam terkena penyakit al-wahan, yaitu penyakit enggan mati dan cinta dunia, kepada orang-orang atau negara Arab. Pertanyaannya, apakah negara kita, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam tidak masuk dalam hadis itu? Sedangkan seperti yang kita tahu, ketika saudara kita Muslim Rohingya Myanmar dibantai, apakah negara kita, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam membantu saudara kita di sana dengan menurunkan militernya ke sana? Padahal seperti yang kita tahu, Myanmar jauh di bawah kita kekuatannya, teman-teman. Kalau Indonesia menyerang Myanmar, mereka akan rata dengan tanah. Tapi apakah pemerintah kita dan ulama kita menyuruh menyerang Myanmar? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena soal nyerang-menyerang suatu negara ini ada aturan dan pertimbangannya sendiri setiap negara, teman-teman. Begitupun juga dengan negara-negara Arab. Kenapa tidak menyerang Israel rame-rame? Padahal menurut beliau Israel itu kecil. Gak semudah itu, teman-teman. Pertama, Amerika dan negara-negara barat itu adalah dekengannya Israel, teman-teman. Persenjataan mereka lebih canggih. Negara-negara Arab juga memikirkan negara dan rakyatnya. Kalau mereka serang Israel, lalu Israel dan barat bersatu menyerang balik dan mengirimkan nuklir-nuklirnya, bagaimana jadinya, teman-teman? Ingat, kalah atau menang peperangan di zaman modern ini akan membawa penderitaan, teman-teman. Jangan disamakan dengan perang di zaman dulu. Perang di zaman dulu itu benar-benar gentle, teman-teman. Manusia melawan manusia di medan tempur. Jadi rakyat-rakyat sipil, perempuan, dan anak-anak tidak jadi korban. Berbeda dengan perang di zaman modern. Yang berperang adalah nuklir, rudal-rudal, jet tempur, pesawat tanpa awak, dan sebagainya. Dan dampaknya sangat mengerikan, teman-teman. Semua negeri akan hancur, mulai manusianya, ternaknya, tumbuh-tumbuhannya, bangunan-bangunannya, dan sebagainya. Jadi bijaklah saudaraku, dalam menafsirkan hadis, jangan mencocok logikan dengan sembarangan. Jadi yang bijak itu, kita menggunakan hadis itu untuk introspeksi diri kita sendiri dan seluruh kaum muslimin. Nasihatkan untuk semua muslimin, bukan justru untuk memojokkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.